Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Sebelum kita memulai persekutuan online, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kesempatan yang masih Kau berikan pada kami untuk dapat melaksanakan persekutuan pemuda P3M Karmel pada malam. Bapa, sebentar lagi kami akan masuk ke hadirat-Mu, berkatilah persekutuan kami dari awal, tengah, hingga akhir. Serahkan Bapa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita dengan kerendahan hati, kita angkat pujian kita yang pertama, semua baik. Kita tahu Tuhan telah menyediakan sesuatu yang indah bagi masa depan kita. Jadi, janganlah kita mudah berputus asa. Sebab Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita yang kedua, firman-Mu pelita bagi kakiku. Dalam kehidupan ini, banyak rintangan dan permasalahan yang sering datang silih berganti. Tapi percayalah, Tuhan akan selalu beserta kita melalui firman-Nya untuk menerangi setiap langkah kaki kita di kehidupan ini. Firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi
di jalanku. Mari kita dengan kesungguhan hati, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Hai guys, apa kabar? Senang sekali kita bisa kembali bertemu di YouTube channel kita pada Sabtu sore hari ini. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Tuhan, kami kembali bersyukur kalau sore hari ini kami mau sekali lagi mendengarkan firman Tuhan. Ada kesempatan melalui channel YouTube ini, kami boleh sekali lagi Tuhan sama-sama merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, apa yang ingin Engkau katakan kepada kami, katakanlah itu Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, guys, hari ini kita akan bicara soal yang namanya pekerjaan. Bentar ya, saya mau share screen dulu. Ya, guys, rupanya jadi pangeran atau putri kerajaan Arab Saudi itu sangat mengasihkan. Kalian tahu kenapa? Lihat, ternyata sejak mereka lahir, mereka itu sudah diberikan gaji. Dan nggak tanggung-tanggung. Kalau bayi laki-laki dari pangeran, itu sudah dapat gaji sejak dia lahir. Kalau gagal lahir ya lain cerita ya. Kalau dia lahir 1,4 miliar per bulan. Nah, kalau yang lahir itu adalah bayi perempuan, ya memang jauh sih ya. Dikasih 485,6 juta per bulan. Beda jauh dengan laki-laki, tapi bukan jumlah yang kecil. Jadi kalau dihitung-hitung, di saat mereka 17 tahun, lihat ya, yang pangerannya itu sudah punya 200 miliar. Wah, enak ya jadi pangeran Arab Saudi ya. Kalau putrinya 93 miliar. Wah, ini mah sudah kaya raya. Betul nggak? Wah, guys, kalau begitu sebenarnya enak ya jadi pangeran atau jadi anak dari kerajaan Arab Saudi. Nggak usah kerja lagi. Ngapain kerja lagi? Hartanya sudah ada. Betul? Guys, sebetulnya kita itu juga anak raja, bukan? Bahkan kita tahu, kita bukan anak raja sembarang raja. Kita adalah anak raja di atas segala raja. Yesus Kristus, Allah kita. Kalau gitu sebenarnya kita nggak usah kerja dong ya. Kan enak. Tiap bulan kita lihat rekening, wih, sudah transfer bank surga. Wah, lumayan kan? Tapi guys, sebenarnya apakah benar kalau jadi anak raja, khususnya anak raja, segala raja itu kita nggak usah kerja? Guys, harus kita akui bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan kita
memang untuk bekerja. Kita lihat Kejadian 2 ayat 15. Just dalam awal kitab Kejadian, kitab pertama dari Alkitab, sudah berbicara tentang manusia atau diciptakan untuk bekerja. Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi guys, mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan ciptakan kita bukan untuk diam saja di dunia ini. Tuhan mau kita mengusahakan dan memelihara taman itu. Loh guys, memelihara dan mengusahakan taman itu artinya bahwa kita bekerja. Kita kemudian membuat taman itu yang sudah Tuhan ciptakan dengan begitu baik. Sekarang kita expand. Sekarang kita mikir, enaknya ada apa lagi di taman ini ya? Maka ketika Tuhan menciptakan kita untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, Tuhan mau sebenarnya kita di sana, manusia bekerja untuk kemudian membuat peradaban. Manusia bisa mengembangkan dunia ini. Jadi guys, kita diciptakan memang untuk bekerja. Dan sebenarnya kita juga tidak usah heran. Kan Allah kita adalah Allah yang bekerja. Kalau kita masuk kepada Kejadian pasal yang pertama, kita akan melihat Allah bekerja. Apa yang Allah kerjakan? Allah menciptakan alam semesta ini. Allah membuat semuanya sudah terisi dengan baik. Membuat semuanya sudah dibuat dengan baik, baru diisi oleh manusia, dan kemudian diisi oleh hewan-hewan dan tumbuhan yang lain. Allah bekerja untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ketika dia menyelesaikan semuanya itu, dia berkata, sungguh amat baik. Dan manusia tidak heran kalau Allah mau manusia untuk bekerja. Karena dia sendiri adalah Allah yang bekerja. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah terus bekerja untuk membawa manusia kembali pada Dia. Guys, bicara soal pekerjaan, jangan pikir kita cuma bekerja cuma di dunia ini saja. Yesaya 2 ayat 4 ini adalah sebuah gambaran tentang akhir zaman nantinya. Kita akan melihat di sana, maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Anda lihat mata bajak, saya kasih gambar traktor di sini. Dan pisau pemangkas. Anda pernah potong itu cabang dari tumbuhan. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Ada mata bajak, ada pisau pemangkas. Bukankah ini adalah gambaran orang yang bekerja? Jadi kita bekerja bukan hanya di dunia ini saja. Nanti, di akhir zaman, ketika Yesus datang kedua kalinya, di langit dan bumi yang baru itu, kita juga tetap bekerja. Jadi kita bukan hanya main seruling, main harpa, nyanyi haleluya, haleluya. Bukan, betul kita akan nyanyi, betul. Tapi kita juga akan terus bekerja seperti yang Kejadian 2 tadi, mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita akan terus melakukan pekerjaan kita di dunia ini. Wahyu 21 ayat 24. Di sana jelas dikatakan, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Saya balikkan dulu saya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Oh guys, lihat, raja-raja itu masih ada. Kalau kita pikir-pikir ya, raja itu kan punya fungsi kan, betul? Menegakkan keadilan, menyidang orang yang membawa perkara kepada dia, kayak Raja Salomo di Perjanjian Lama. Raja itu punya peran. Kalau rajanya masih ada, berarti pekerjaan itu tetap ada. So guys, pekerjaan kita bukan hanya di dunia ini saja. Tapi pekerjaan kita akan terus kita lakukan, bahkan ketika Yesus datang kedua kalinya di langit dan bumi yang baru. Jadi guys, pekerjaan bukanlah sesuatu yang kemudian kita, mau kerja lagi. Males. Tidak. Pekerjaan itu baik pada naturnya. Karena Allah kita adalah Allah yang bekerja, dan Dia ciptakan kita untuk bekerja. So guys, kalau tiba hari Senin, jangan berkata, oh, it's Monday. No. Tapi katakan, thanks God,
it's Monday. Saatnya sekarang saya bekerja lagi. Bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi guys, kalau kita bekerja, jangan lupa, kita juga perlu istirahat. Kalau kita lihat, setelah Allah menciptakan dunia ini, di hari yang ke-7, Allah beristirahat. Sampai di sini kita mungkin berpikir, waduh, Allah kok istirahat ya? Allah kok bisa capek ya? Jelas Allah tidak mungkin capek. Dia adalah Allah, dia Allah Maha Kuasa. Tapi gambaran Allah beristirahat pada hari yang ke-7, sebetulnya Allah ingin berkata kepada kita, kita itu manusia. Kita diciptakan memang untuk bekerja, tapi kita juga harus istirahat. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, hari Sabat diciptakan, diberikan untuk kita. Wah, jadi di dalam kekristenan tidak ada yang namanya overworking. Tidak ada yang namanya overworking. Atau yang namanya workaholics. Kerja keras. Kayak kuda. Oke, sampai di sini saya ingat, sekarang ada seorang miliarder ya, miliarder dari Amerika Serikat, namanya Elon Musk. Tahu ya Elon Musk ya? Dia yang akan buat mobil Tesla itu. Ya, bukan dia akan buat, dia sudah buat sih mobil Tesla ya. Wah, dia kaya raya. Dan dia mengatakan, wah, untuk mengubah peradaban dunia, kita nggak cukup kerja. Kalau kita hari ini kita kerja satu hari misalnya jam 8 sampai jam 5, itu berapa jam ya? Jam 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berapa jam? 9 jam. Nggak cukup katanya. Ya, nggak cukup. Kalau kita hitung satu hari 9 jam, dikalikan Jumat misalnya, karena Senin sampai Jumat, katakanlah ada yang Sabtu libur, itu cuma 45 jam satu minggu. Elon Musk mengatakan tidak mungkin cukup. Kalau mau mengubah dunia, kita bekerja harus minimal 80 sampai 100 jam. Bayangin coba, 2 kali lipat dari jam kerja kita sekarang. Dan kalau kita mau hitung-hitung, kalau misalnya kita bekerja 100 jam, katakanlah 100 jam misalnya ya, kita coba hitung-hitung saudara. Kalau 100 jam per minggu, ya, itu setara 11 sampai 14 jam satu hari. Kita coba mikir ya, kita coba hitung-hitungnya. Satu hari itu 24 jam. Oke. Sudah separuhnya itu sudah habis untuk pekerjaan. Bayangin, tidurnya mau berapa jam? Kalau kita tidur 7 jam misalnya, 8 jam. 12 jam tanpa tidur, 8 jam, 20 jam. Oke? Ya. Bayangin coba, 4 jam. Belum ada kita me time, ya waktu kita untuk bersantai. Terus kapan lagi waktu untuk keluarga? Maka guys, kita diciptakan bukan untuk overworking atau workaholics. Pokoknya kerja, dan kerja. Betul, kita harus rajin bekerja. Tapi bukan hanya soal bekerja. Guys, seorang profesor, seorang ekonom dari Universitas Stanford di California, Amerika Serikat, yang bernama John Pencavel. Beliau melakukan riset penelitian terhadap jam kerja dari orang-orang. Dan dia menemukan di dalam hasil penelitiannya yang dipublikasikan dalam website Universitas Stanford, mengatakan bahwa sebenarnya jam kerja yang semakin panjang justru menurunkan produktivitas. Jadi ini bersifat non-linear. Artinya, kata orang, kalau misalnya menurut Elon Musk kan berkata, wah kalau semakin panjang jam kerjanya, produktivitas kita semakin tinggi, maka hasil yang akan dicapai semakin maksimal. John Pencavel menyimpulkan, tidak. Justru berbanding terbalik. Semakin Anda lama bekerja, semakin panjang waktu Anda bekerja, semakin menurun produktivitas. Jadi guys, Tuhan menciptakan kita bukan untuk kemudian gila kerja, pokoknya kerja, dan tanpa istirahat. Tidak. Tuhan mau kita bekerja, yes. Bekerja juga, yes. Istirahat juga, yes. Nah, jadi kita harus tahu, bekerja
Dan istirahat harus berjalan di dalam porsi yang tepat. Oke. Guys, sekarang kita sudah tahu kalau misalnya pekerjaan kita memang bekerja karena pada naturnya pekerjaan itu baik, Tuhan ciptakan kita untuk bekerja, dan dia sendiri Allah yang bekerja, dan dia mau kita juga bekerja, dan kita juga tahu kita bekerja, kita tahu kita punya batas, kita perlu istirahat. Oke, nah sekarang seperti apakah ciri khas pekerja Kristen itu? Ya, atau mau lebih keren ya, pakai bahasa lebih keren. Etos kerja Kristen itu seperti apa? Satu ayat. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi guys, pada saat kita melakukan pekerjaan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita berbuat segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Oh guys, kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau Allah yang tidak kelihatan itu, kita melakukan segala sesuatu untuk Dia, maka jelas guys, orang-orang yang akan melihat kita, dia akan lihat, ini orang beda. Ini orang benar-benar beda. Dia tahu kapan waktu untuk bekerja, dia tahu kapan untuk istirahat, dia tahu melakukan yang terbaik. Tidak heran guys, orang-orang akan melihat kita, apalagi bos. Bos kalau lihat kita, mantap. Si karyawan saya yang satu ini ya, dia kerja itu pokoknya fokus, konsentrasi, memberikan yang terbaik. Jadi guys, etos kerja itu adalah kita mau memberikan yang terbaik. Pada saat kita melakukannya, bekerja dengan sungguh-sungguh, kita memberikan waktu kita, tenaga kita, fokus kita yang terbaik. Kita memuliakan Tuhan. Dan orang-orang akan melihat, memang gak salah kemarin saya pekerjakan dia. Mau guys? Oke. Nah guys, sampai di sini mungkin teman-teman, bagi yang sudah bekerja, puji Tuhan, ya. Mungkin bagi teman-teman remaja, Anda masih berpikir, waduh nanti saya mau kerja apa ya? Apakah kemudian saya punya minat ini, saya pengen kerja ini, apakah bisa enggak? Guys, sebenarnya ketika kita memilih pekerjaan, menurut Robert J. Banks, ya, seorang teolog, seorang hamba Tuhan, beliau menuliskan sebetulnya ketika kita memilih pekerjaan, sebetulnya kita bisa memilih pekerjaan yang bisa menunjukkan 6 karakter Allah, 6 sifat Allah. Nah, yang pertama, Allah kita itu adalah Allah yang menyelamatkan. Saya pikir guys, kita setuju bukan? Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita dari dosa. Kalau kita baca dalam sejarah bangsa Israel, berkali-kali Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari kepungan musuh. Jadi guys, pilihlah pekerjaan yang pertama bisa menunjukkan sifat Allah yang menyelamatkan itu di dalam pekerjaan kita. Yang pertama adalah jadi hamba Tuhan. Kita memberitakan berita pengampunan dosa, keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Jika Tuhan memanggil Anda, jangan keraskan hatimu. Mulailah bertanya kepada Tuhan, bolehkah, benarkah Tuhan mau panggil saya jadi hamba Tuhan? Loh guys, pekerjaan yang lain adalah jadi pemadam kebakaran. Menyelamatkan orang-orang yang kebakaran. Orang-orang terjebak di dalam gedung yang terbakar, menolong mereka, mengeluarkan mereka. Dan Anda juga bisa menjadi seorang yang namanya konselor atau psikolog. Anda menyelamatkan orang yang begitu depresi karena tekanan pekerjaan, karena tekanan hidup, depresi berat, atau mungkin dia sampai hari ini dia meragukan dirinya. Dia menjadi orang tidak percaya diri, apa-apa takut. Dia tidak bisa berfungsi sebagai manusia pada umumnya. Ketika dia datang kepada Anda, dia boleh menemukan, oh ternyata saya punya problem di sini. Anda membantu dia menyelesaikan problem tersebut, pelan-pelan dia keluar dari problemnya, dan akhirnya dia bisa berfungsi dengan baik. Dan menyelamatkan dia. Polisi, tentara, itu juga menyelamatkan. Polisi bukankah menyelamatkan kita dari pencuri atau dari penjahat yang akan
yang bisa membahayakan nyawa kita. Jadi guys, pekerjaan Allah yang menyelamatkan. Bekerjalah di dalam pekerjaan yang bisa menunjukkan diri Allah yang menyelamatkan itu. Yang kedua adalah Allah kita adalah Allah yang sangat kreatif di dalam menciptakan. Kalau kita lihat burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, jenisnya itu banyak. Spesiesnya itu banyak sekali. Dan kalau kita melihat ketika Allah menciptakan alam semesta, Tuhan kasih benda-benda penerang, ada tumbuhannya, lihat. Ada terang matahari, fotosintesis bisa terjadi, tumbuh-tumbuhan bisa mengeluarkan oksigen. Lihat, ini semua di dalam sebuah desain yang begitu indah, desain yang begitu baik. Maka guys, ketika kita melakukan pekerjaan yang bisa menunjukkan diri Allah yang kreatif dalam menciptakan segala sesuatu, ini adalah pekerjaan yang bisa kita pilih. Arsitek, ahli bangunan, teknik sipil, desain interior, programmer. Guys, program itu, di balik sebuah program itu ada otak yang kreatif yang menciptakan. Maka pilihlah pekerjaan yang bisa menunjukkan diri Allah yang kreatif dalam menciptakan. Ketiga, Allah kita adalah Allah yang menopang ciptaan. Allah tidak membiarkan ciptaan tangannya, tapi dia terus menopang ciptaan. Maka kalau kita bekerja di dalam bidang yang misalnya membuat alam, membuat sistem alam kita tetap berjalan dengan baik, konservasi alam, Anda kemudian melindungi hewan-hewan tertentu supaya jauh, supaya tidak punah. Anda juga bisa kemudian belajar mungkin ada contohnya oceanografi ya, belajar ilmu kelautan supaya Anda memastikan bahwa laut itu tetap baik, tetap berfungsi dengan baik. Belajarlah itu, jadilah seorang pakar kelautan. Jadilah seorang pakar hewan tertentu misalnya. Karena Anda tahu bagaimana kemudian hewan tersebut bisa terus berkembang biak dan bagaimana menolong hewan ini terus bisa bertahan misalnya karena banyak diburu oleh manusia. Dan Anda juga kemudian menyuarakan stop perburuan hewan yang tidak bertanggung jawab. Oke? Dan Anda juga kemudian bisa menjadi surveyor. Anda bisa menjadi inspeksi, bangunan ini layak dipakai atau enggak. Sudah sekian lama bangunan ini berdiri, sekarang bangunan ini perlu diperbaiki apa? Inspeksi. Jadi tim untuk inspeksi bangunan. Oh guys, ini adalah pekerjaan begitu indah. Allah menopang ciptaan, kita kemudian berbagian di dalamnya, bekerja di dalam menopang ciptaan Tuhan. Yang keempat, Allah kita adalah Allah yang adil. Jelas. Manusia jatuh dalam dosa, keadilan harus ditegakkan. Dan kita tahu, keadilan Allah ditunjukkan di dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka ketika Anda jadi hakim, pengacara, bahkan politikus, tentu politikus yang takut akan Tuhan, kita sedang menunjukkan Allah yang adil itu. Guys, politikus yang baik itu akan membawa keadilan bagi seluruh dunia, bagi seluruh negeri. Bahkan jadi presiden. Presiden yang baik akan memikirkan keadilan sosial, keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Ketika kita masuk dalam perpolitikan, sebetulnya kita sedang bekerja untuk menunjukkan Allah yang adil itu. Tapi memang kita harus memastikan diri kita. Benarkah kita sungguh untuk bekerja untuk Tuhan atau untuk diri kita sendiri? Oke, yang selanjutnya, Allah yang menyembuhkan. Maka jadi dokter, jadi perawat, fisioterapis, ahli akupuntur misalnya. Kita sedang menunjukkan ada Allah yang menyembuhkan. Kalau kita mulai pada Injil, Yesus melakukan mukjizat penyembuhan. Sakit kusta disembuhkan. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Allah kita adalah Allah yang menyembuhkan. Maka ketika kita berbagian di dalam pekerjaan kita, menunjukkan Allah yang menyembuhkan itu. Wow, keren coy. Luar biasa. Yang keenam, Allah kita adalah Allah yang benar. Dan dia adalah sumber dari kebenaran. Maka ketika kita bekerja, melalui pekerjaan kita menyatakan kebenaran kepada manusia, kita sedang menunjukkan karakter Allah yang adalah sumber dari kebenaran. Maka jadi guru, wartawan, penulis buku atau penulis naskah film misalnya, scriptwriter. Kita semua sedang berbagian untuk menyampaikan kebenaran yang daripada Tuhan.
Allah adalah sumber kebenaran, maka ketika kita melakukan pekerjaan kita, kita bisa melakukan pekerjaan yang juga memberitakan kebenaran. Tentu bukan hoax, tapi kita memberitakan kebenaran yang benar. So guys, hari ini Tuhan mau mengingatkan kita tentang pekerjaan. Kita diciptakan untuk bekerja dan melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita untuk memuliakan Dia. Bekerja adalah baik di mata Tuhan. Kita melakukan pekerjaan karena kita mau memuliakan Tuhan yang sudah menebus kita. Dan kalau kita bingung mau memilih pekerjaan seperti apa, pilihlah pekerjaan yang akan membawa kita bisa menunjukkan atau menyatakan diri Allah. Dan tadi, yang 6 tadi sudah saya beritakan, sudah saya beritahukan, tinggal kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang ingin Engkau kerjakan lewat saya? Tinggal kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, sepertinya saya pengen jadi dokter Tuhan, tapi bisa nggak ya Tuhan? Tuhan, sebenarnya saya mau jadi insinyur, saya jadi pengen arsitek. Tapi Tuhan, tolong mampukan saya perjelas hal ini. Guys, bisa kita datang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengkonfirmasi. Tuhan akan kemudian membawa kita pelan-pelan semakin jelas, dan semakin jelas, dan kita kemudian bisa, oke, saya ingin bekerja di bidang ini, saya akan kuliah di bidang ini, bekerja di bidang ini, agar saya bisa menunjukkan diri Allah yang baik dan yang dahsyat itu. Amin. Maukah kita? Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau pada sore hari ini kami boleh kembali melihat Engkau sungguh nyata bagi kami. Bahkan Engkau ciptakan kami untuk melakukan pekerjaan. Tuhan, biarlah setiap anak-anak Tuhan sudah bekerja, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik. Setiap tantangan dalam pekerjaan mereka, karena mereka merasa sedih, dan mereka merasa tertekan, Tuhan hiburkan mereka, dan tolong mereka untuk terus bekerja, melakukan terbaik bagi Tuhan. Bapak, untuk setiap teman-teman kami yang belum bekerja, Bapak, biarlah mereka sedang bergumul dalam pekerjaan mereka, mau bekerja seperti apa, Tuhan Kau nyatakan. Biarlah mereka boleh bekerja dan melakukan terbaik, dan mereka boleh bekerja yang boleh menunjukkan diri Allah kepada dunia. Tuhan, tolonglah mereka. Biarlah mereka boleh melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, boleh menolong mereka untuk memilih pekerjaan. Tuhan, bantu mereka, tolong mereka. Dan biarlah pekerjaan mereka yang nantinya akan mereka lakukan, mereka melakukannya segenap hati untuk memuliakan Engkau. Doa kami Tuhan, kami menyerahkan sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan, tolong dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke guys, hari ini kita sudah selesai renungan firman Tuhan pada hari ini. Jangan lupa minggu depan masih ada satu sesi lagi soal pekerjaan. Bekerja, apakah bisa saya nikmati? Jangan tinggalkan channel ini, terus saksikan channel YouTube ini, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain, supaya semakin banyak orang yang boleh diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan melalui Youth Carmel. Oke, bye-bye. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Marilah setiap firman Tuhan yang telah kita dengarkan dapat kita praktikkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, mari kita angkat lagu pujian kita, Terima Kasih Tuhan. Tiada balasan yang dapat kita berikan kepada Tuhan Yesus untuk setiap kebaikannya di dalam hidup kita masing-masing. Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang dapat kita panjatkan kehadirannya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Kita ulangi saya lagi lagu ini dengan hati yang penuh kerendahan diri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Mari kita tutup persekutuan kita hari ini dengan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dan sekaligus, Bapa terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Tuhan memberkati.